Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Segala puji, puja dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya sendiri di sini bisa memberikan ceramah singkat pada hari ini. Adapun tema yang akan saya berikan adalah sifat dan karakteristik larangan riba. Marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang sebagai kebutuhan dasar bagi manusia. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala mempersilakan manusia mengusahakannya, namun harus sejalan dengan syariahnya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik pangan, papan, dan sandang, dengan cara-cara yang batil. Sebagaimana firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menegaskan bahwa kegiatan dan aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip antarodlin atau adanya kesukarelaan, dan jangan sampai mengejar tujuan dengan cara menghalalkan segala cara. Dengan kata lain, transaksi ekonomi harus dihiasi dengan akhlak mulia, yaitu transaksi yang titik tolaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hakikinya mencari ridha Allah, dan cara-cara yang dilakukannya tidak bertentangan dengan syariat. Karakteristik ini oleh Yusuf Qaradawi disebut dengan ekonomi ilahiyah, di mana setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tiada lain adalah segala kegiatan dan aktivitas ekonomi senantiasa berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang hanya berorientasi untuk kehidupan dunia semata, sehingga terkadang menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Sebagaimana firman-Nya, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Di antara prinsip ekonomi Islam yang paling menonjol adalah pengharaman terhadap riba dan sekaligus memeranginya. Karena riba adalah dosa besar, sumber kekacauan, tidak berkah, dan membawa akibat yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Ali Imran ayat 130. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa riba diharamkan dengan dampak sedemikian rupa? Di antara illatnya, karena yang pertama adalah riba merupakan dosa besar yang diancam dengan siksa yang pedih. Rasulullah bersabda, Ar-riba sab'una huban aisaruha ayyankihar rajulu ummahu. Riba adalah 70 macam dosa. Yang paling mudahnya ialah seseorang lelaki menikahi ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah praktek riba terdapat unsur kezaliman. Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Nas Al-Quran ini menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan zalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak. Ajaran Islam menuntun kita bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi harus mewujudkan prinsip tabadul al-manafi atau pertukaran manfaat dengan syarat la tazlimuna wa la tuzlamuna, atau tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, atau sering juga disebut dengan kaidah la darara wala dirara. Di samping itu, transaksi ekonomi juga harus terhindar dari praktek-praktek merusak. Yang ketiga, harta riba tidak ada berkah dan membawa akibat yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang keempat, praktek riba penyebab turunnya laknat Allah. Rasulullah bersabda, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasimata wal mustawsimata wa kilar riba wa mukilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menato dan orang yang minta ditato, dan orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu memperhatikan apa yang diperbuat di dunia untuk hari akhirat kelak. Yang kedua, berpegang teguh pada prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita dapat mengambil pelajaran penting tentang beberapa prinsip yang perlu kita sadari bersama akan keberadaan kita di dunia ini. Pertama, prinsip mengutamakan kebahagiaan kehidupan akhirat. Prinsip ini menghendaki agar di dalam melaksanakan kehidupan dunia, kita senantiasa mengutamakan pertimbangan nilai akhirat. Namun, perlu dipahami, mengutamakan kebahagiaan akhirat bukan berarti dalam mewujudkan kebahagiaan duniawi diabaikan begitu saja. Sebab, amal akhirat tidak berdiri sendiri dan terlepas dari amal duniawi. Yang kedua, prinsip ahsin, yaitu senantiasa menghendaki kebaikan. Bila seseorang menanamkan prinsip ini dalam dirinya, niscaya ia akan menunjukkan diri sebagai orang yang pada dasarnya selalu menghendaki kebaikan. Yang ketiga adalah prinsip wala tabghil fasada fil ard, yaitu prinsip untuk tidak berbuat kerusakan. Bila prinsip ini dipegang teguh, seseorang akan lebih melengkapi prinsip yang kedua, yakni melengkapi upayanya berbuat baik dengan upaya menghindari perbuatan yang merusak. Terjadinya kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat seringkali terjadi karena sudah hilangnya kesadaran akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga seseorang lupa bahwa sesungguhnya ia tidak dibiarkan begitu saja, bahwa ia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.